Halo semua, perkenalkan nama saya Siti Amelia dengan NIM 23095111042 dari kelas A, mahasiswa semester 3 Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Jadi pada video ini saya akan membahas tugas CBL 2 dalam mata kuliah Ilmu Penyakit Bakteri dan Jamur dengan judul Mycoplasmosis pada unggas. Adapun topik yang akan dibahas pada video ini yang pertama adalah latar belakang masalah, yang kedua ada permasalahan yang mencakup kasus, gejala, dan penyebab. Lalu ada upaya pemecahan masalah dan kesimpulan. Baik, langsung saja kita masuk pada pembahasan, yaitu yang pertama ada latar belakang masalah. Jadi, Mycoplasmosis pada unggas adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri Mycoplasma gallisepticum yang menyerang saluran pernapasan. Penyakit ini memiliki dampak yang signifikan terhadap kesehatan unggas dan produktivitas peternakan. Infeksi ini umumnya menyerang ayam broiler dan petelur yang mengakibatkan penurunan produksi telur, penurunan laju pertumbuhan, serta peningkatan angka kematian pada unggas yang terinfeksi parah. Selain itu, Mycoplasmosis juga menyebabkan infeksi sekunder akibat penurunan daya tahan tubuh unggas yang meningkatkan kerentanannya terhadap patogen lain seperti virus atau bakteri lain yang lebih berbahaya. Jadi penyakit ini itu sangat menular dengan penyebaran yang dapat terjadi melalui sekresi pernapasan, kontak langsung antar unggas, atau melalui peralatan yang terkontaminasi. Dalam peternakan unggas, Mycoplasmosis juga sering muncul pada sistem peternakan dengan kepadatan tinggi, di mana biosecurity yang kurang diperhatikan. Adapun gejala klinis yang sering muncul antara lain seperti batuk, bersin, dan pernapasan terengah-engah, serta penurunan berat badan dan produksi telur. Untuk upaya pengendalian penyakit ini, itu sangat penting untuk meminimalkan kerugian ekonomi yang ditimbulkan. Baik, selanjutnya kita masuk pada permasalahan. Yang pertama ada kasus. Jadi kasus Mycoplasmosis pada unggas itu sering ditemukan di peternakan dengan kepadatan ternak yang tinggi. Jadi penyakit ini menyebabkan penurunan produksi telur pada ayam petelur dan memperlambat pertumbuhan ayam broiler, yang akhirnya berdampak pada keuntungan peternakan. Di banyak kasus, Mycoplasmosis menjadi faktor pemicu infeksi sekunder oleh bakteri lain seperti Escherichia coli yang menyebabkan peradangan lebih lanjut pada saluran pernapasan unggas. Adapun gejala klinis dari Mycoplasmosis pada unggas meliputi batuk dan bersin yang menunjukkan adanya gangguan pada saluran pernapasan. Lalu selanjutnya pernapasan terengah-engah. Jadi kesulitan bernapas akibat infeksi pada paru-paru dan saluran pernapasan bagian atas. Kemudian ada penurunan produksi telur. Jadi pada ayam petelur, produksi telur bisa menurun secara signifikan. Lalu ada rinitis dan konjungtivitis, yaitu peradangan pada hidung dan mata unggas yang sering terlihat sebagai pengeluaran cairan dari hidung dan mata yang berair. Lalu yang terakhir ada pneumonia. Jadi infeksi berat dapat mengarah pada pneumonia yang memperburuk kondisi kesehatan unggas dan meningkatkan angka kematian. Untuk penyebabnya, penyakit ini disebabkan oleh infeksi Mycoplasma gallisepticum, seperti yang sudah saya jelaskan pada latar belakang tadi. Jadi, bakteri Mycoplasma gallisepticum ini merupakan bakteri tanpa dinding sel yang mampu bertahan di lingkungan yang padat. Jadi, penyebaran Mycoplasma ini dapat terjadi melalui sekresi pernapasan. Jadi, Mycoplasma ditularkan dari unggas yang terinfeksi melalui batuk atau bersin. Kemudian ada kontak langsung antar unggas, terutama dalam kondisi kandang yang padat di mana unggas akan saling berdekatan. Dan yang terakhir, peralatan yang terkontaminasi. Jadi peralatan seperti tempat makan dan minum dapat menjadi sarana penularan bakteri antar unggas. Untuk upaya pemecahan masalahnya, yang pertama ada penerapan biosecurity. Jadi, salah satu langkah awal dalam penerapan biosecurity adalah dengan membatasi akses hewan baru yang datang ke peternakan. Hewan baru tersebut harus menjalani pemeriksaan kesehatan sebelum diperkenankan untuk masuk ke dalam kandang. Selain itu, pastikan seluruh peralatan seperti kandang dan alat makan dan minum selalu disterilkan agar tidak menjadi media penyebaran vaksinasi.
Jadi vaksinasi adalah cara yang sangat penting dalam mencegah penyakit pada unggas. Dalam kasus Mycoplasmosis, vaksinasi dengan menggunakan vaksin Mycoplasma gallisepticum dapat membantu meningkatkan kekebalan tubuh unggas serta mengurangi kemungkinan penyebaran penyakit di peternakan. Oleh karena itu, vaksinasi secara rutin harus dilakukan untuk menjaga kesehatan populasi unggas. Ketiga, ada pengobatan yang tepat. Apabila unggas sudah terinfeksi, pengobatan dengan antibiotik yang tepat sangat diperlukan. Beberapa antibiotik yang sering digunakan untuk mengatasi infeksi Mycoplasma gallisepticum adalah enrofloxacin dan tilosin. Penggunaan antibiotik ini membantu mengurangi gejala dan mempercepat pemulihan unggas. Namun, penting untuk memperhatikan dosis yang tepat agar tidak menyebabkan resistensi antibiotik. Selanjutnya ada manajemen kesehatan. Jadi manajemen kesehatan unggas juga tidak kalah penting. Pastikan unggas mendapatkan pakan yang bergizi dan air minum yang bersih. Hal ini sangat berpengaruh terhadap daya tahan tubuh mereka. Selain itu, penting untuk menghindari kepadatan ternak yang berlebihan. Karena hal ini dapat menyebabkan stres pada unggas dan meningkatkan risiko penyebaran penyakit. Dan yang terakhir ada pelatihan dan edukasi peternak. Jadi pelatihan dan edukasi peternak merupakan hal yang sangat penting dalam menjaga kesehatan unggas. Peternak perlu diberikan pengetahuan tentang penerapan biosecurity, cara mendeteksi gejala-gejala penyakit sejak dini, dan cara-cara untuk mencegah penyebaran penyakit. Dengan edukasi yang baik, peternakan dapat lebih efektif dalam mengelola kesehatan ternak mereka. Kesimpulannya, Mycoplasmosis pada unggas merupakan masalah kesehatan yang serius dengan dampak besar terhadap produktivitas peternakan. Jadi penyakit ini disebabkan oleh bakteri Mycoplasma gallisepticum yang sangat menular dan dapat mengarah pada penurunan produksi telur dan pertumbuhan unggas yang terinfeksi. Oleh karena itu, pengendalian penyakit ini memerlukan pendekatan yang komprehensif, mulai dari penerapan biosecurity yang tepat, vaksinasi, pengobatan yang tepat, hingga pengelolaan kesehatan yang baik. Edukasi kepada peternak dan peningkatan pengawasan kesehatan unggas merupakan kunci utama dalam mencegah dan mengendalikan Mycoplasmosis serta meminimalkan kerugian yang ditimbulkan oleh penyakit ini di sektor peternakan unggas. Demikian pembahasan mengenai Mycoplasmosis pada unggas, mulai dari latar belakang hingga kesimpulan. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat dan menambah pemahaman kita mengenai penyakit ini, khususnya dalam mendiagnosis dan bagaimana menanganinya pada unggas. Jika terdapat kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian saya mohon maaf sebesar-besarnya dan saya tutup dengan terima kasih.